Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita cita-citakan selama ini ternyata bisa dimulai pada hari ini, yaitu penafsiran Al-Quran secara Salman. Ya, memang kita tidak bisa menerka istilah tafsir, ya, fasara itu to explain, to interpret. Jadi memang harus tafsir namanya. Jadi jangan sekali kita beranggapan apakah kita ini sudah layak menjadi seorang mufassir. Semua ilmuwan muslim itu layak untuk menjadi penafsir, sebab ini adalah ayat-ayat Allah. Nah, sengaja untuk pertama kali tafsir juz amma kita ini kita mulai surah At-Tariq. Kenapa At-Tariq? Pertama, saya lihat, ya, At-Tariq ini berbagai disiplin ilmu harus terlibat. Minimal 5. Astronomi, kimia, biologi, geologi, hidrologi. Nah, kalau hidrologi kita anggap sebagai ilmu tersendiri. Surat At-Tariq yang dalam mushaf Al-Quran merupakan surat ke-86 dan terdiri dari 17 ayat, diwahyukan di Makkah pada tahun ke-8 masa kenabian. Kalau Nabi itu menerima wahyunya 610 Masehi, tahun ke-8 masa kenabian artinya sekitar tahun 618 Masehi, sesudah surat Qaf dan surat Al-Balad. Urutan turunnya ayat ini saya kutip dari Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan juga tafsir Depak sudah sama. Jadi kan tafsir Depak itu kan ada keterangannya kan, dalam pendahuluan tafsir ini, sesudah ini, sebelum ini. Nah, memang cocok. Jadi tafsir Depak pun sudah menganut pendapat ini, bahwa surat At-Tariq ini turun surat Qaf dan surat Al-Balad. Pada saat itu, yaitu tahun ke-8 kenabian ini, kaum musyrikin sedang frustrasi melihat perkembangan Islam yang makin pesat. Berbagai teror dan intimidasi tidaklah menggoyahkan iman kaum muslimin yang dari ke hari makin banyak jumlahnya. Maka orang-orang Quraisy di Mekah merancang rekayasa jahat terhadap Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau, berupa pengucilan dan pemboikotan. Para pembesar Quraisy melarang penduduk Makkah untuk melakukan transaksi apapun dengan kaum muslimin, termasuk kegiatan jual beli dan pernikahan. Nah, dalam situasi demikian inilah surat At-Tariq diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya latar belakang sejarah ini untuk memahami ayat terakhir, innahum yakiduna kaida. Nah, wa akidu kaida itu. Nah, jadi apa rekayasa orang kafir itu? Ya ini. Salah satu perbedaan antara surat-surat Makkiyah yang diwahyukan di Makkah dengan surat-surat Madaniyah yang diwahyukan Madinah adalah bahwa pada surat-surat Makkiyah Allah sering bersumpah dengan berbagai fenomena alam ciptaannya agar manusia benar-benar memperhatikan atau menalari secara serius hal-hal yang disumpahkan Allah itu. Jadi kalau sudah ayat sumpah, pasti surat Makkah. Tidak ada ayat Madinah yang berisi ayat-ayat sumpah. Kalimat sumpah itu diawali kata wa, demi, yang terdapat pada 17 surat. Mulai dari surat 37 As-Saffat sampai surat 103 Wal Asri. Dan kata la uqsimu, tidak, aku bersumpah, yang terdapat pada 7 surat, mulai surat Az-Zariyat sampai kepada surat 90 Al-Balad. Selain dari fenomena alam, Allah bersumpah dengan kitab Al-Quran pada 5 surat, mulai dari surat Yasin wal Quranil Hakim sampai kepada surat Qaf wal Quranil Majid. Jadi 5 surat Allah bersumpah dengan Quran, tapi selebihnya dengan fenomena alam. Nah, ini pendahuluan daripada surat At-Tariq ini. Mari kita mulai. Saya berusaha untuk menyalin kata per kata, ya.
Jadi kata per kata. Jadi setiap kata saya pisahkan. Was-sama'i wat-tariq. Terjemahan harfiahnya demi langit, demi at-tariq. Waw yang di depan sudah pasti waw qasam, waw sumpah. Karena baris bawah. Kalau sudah was-sama'i, pasti wawnya bukan dan tapi demi. Nah, was-sama'i. Kalau was-sama'u, dan artinya waw qasam, ya. Karena baris bawah. Nah, waw kedua ini bisa waw sumpah juga, bisa juga waw ataf, waw penghubung. Nah, jadi bisa demi langit dan at-tariq bisa. Tapi supaya lebih tegas, saya mengambil waw qasam juga. Demi langit, demi at-tariq. Supaya lebih tegas. Kalau tafsir depak dan kan, demi langit dan at-tariq. Yang betul bisa juga. Jadi wawnya waw penghubung, waw ataf. Kalau waw kedua. Tapi karena ini perintah untuk memperhatikan, lebih tegas kalau demi langit, demi at-tariq. Jadi deminya kita ulang dua kali. Jadi wawnya waw demi juga yang kedua itu. Allah SWT bersumpah dengan langit as-sama. Saya kira as-sama ini enggak masalah, enggak ada pertentangan. As-sama itu pasti langit. Samawat kalau jamaknya. Serta dengan suatu benda langit yang disebut at-tariq. Nah, at-tariq ini tidak kita terjemahkan karena akan kita bahas. Jalan yang paling aman menafsirkan Al-Quran ini, kita kembalikan kepada kata dasarnya. Saya kira sebab yang namanya wahyu Allah itu adalah Al-Quran dalam bahasa Arab kan. Tolong kita sepakati yang namanya wahyu Allah itu Al-Quran dalam bahasa Arab. Terjemahan Al-Quran bisa saja salah, apalagi tafsir, interpretasi bisa saja salah. Dan itu nggak masalah, karena itu manusia kan. Bukan berarti firman Allah salah. Nah, istilah ini, tariq ini ya, berasal dari kata taraqa. Satu akar kata dengan tariq, jalan, tempat kaki mengetuk. Dan mitraq, palu, alat pengetuk. Dalam bahasa Arab sehari-hari sampai sekarang pun berlaku, istilah tariq digunakan untuk menyebut tamu yang jarang muncul dan tiba-tiba datang di malam hari. Jadi kalau tamu yang rutin itu nggak pernah disebut tariq oleh orang Arab. Jadi ini yang jarang muncul, sekali-sekali datang. Atau kata Profesor Hamka dalam Al-Azhar ayat 30 ini punya Buya Hamka nih. Orang yang mengetuk pintu tengah malam agak keras supaya yang empunya rumah, waduh ini Melayu ini. Supaya yang empunya rumah lekas bangun karena dia membawa berita penting. Nah, ini penjelasan Buya Hamka dalam tariq. Ya, ini tamu baik. Dia ngasih tahu ada yang meninggal misalnya kan. Sering kan tengah malam ngetok pintu kita tuh ada kejadian penting gitu no. Atau seperti pesan Dr. Muhammad Asad dari Austria dalam bukunya The Message of the Quran, a person who comes to a house by night to knock at the door. Nah, jelas. Jadi bukannya tamu garong aja. Demikian jelaslah bahwa at-tariq dalam ayat ini adalah benda langit yang langka kehadirannya. Tidak setiap malam kita dapat menyaksikannya di langit, sebab dia datang sewaktu-waktu atau secara periodik sesuai dengan pengertian pemahaman bahasa Arab. Tariq ini tamu yang jarang datang tadi. Benda langit yang seperti itu adalah komet, yang oleh nama itu disebut bintang berekor. Nah, ternyata bukan hanya pendapat baru itu. Kata Muhammad Marmajuk Piktol, ulama muslim berkebangsaan Inggris, dalam terjemahan Al-Quran The Meaning of the Glorious Quran. Kayaknya ini kita banyak yang punya kok ini ya. Piktol ini terkenal ini kan. Mbala mentor book itu banyak sekali itu.
Jadi some have thought that it refers to a comet which alarmed the east about the time of the prophet call. Others believe that this and other introductory verses hard to elucidate, hide scientific facts unimagined at the period of revelation. Jadi para penafsir berpendapat bahwa At-Tariq merujuk kepada sebuah komet yang menggemparkan dunia timur semasa dakwah Nabi. Para penafsir lain meyakini bahwa ayat ini dan beberapa ayat pembuka dalam surat lainnya yang Allah banyak bersumpah itu, yang sukar untuk dijelaskan, menyembunyikan fakta-fakta ilmiah, scientific fact, yang tidak terbayangkan, unimagined, pada periode turunnya wahyu. Ya sebab Nabi kita ini kan hanya menerima apa yang beliau terima dari Jibril kan. Mau ngerti mau enggak, pokoknya ini yang saya terima, saya sampaikan begitu. Makanya Nabi kita tidak pernah berkomentar mengenai ayat-ayat yang sumpah ini. Enggak pernah Nabi berusaha untuk menerangkan dengan hadis, memberikan penjelasan, tidak pernah. Kita lanjutkan, wa ma adraka mat-tariq. Dan apakah yang membuatmu tahu? Jadi adraka membuatmu tahu tentang at-tariq. Sering juga diterjemahkan secara bebas. Tahukah kamu apakah at-tariq itu? Nah, Allah menggunakan kalimat wa ma adraka ini hanya dalam 10 surat. Enggak banyak, enggak. Untuk mempertegas istilah-istilah yang unik. Biasanya wa ma adraka digunakan untuk hal yang berhubungan hari kiamat. Yaumuddin, yaumul fasl, haqqah, qari'ah, atau azab neraka, saqar, sijin, hawiyah, hutamah, atau suatu yang misteri seperti Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Satu-satunya benda langit yang dijelaskan dengan wa ma adraka hanyalah tariq. Enggak ada wa ma adraka masyams. Enggak mungkin, karena asyam itu sudah semua orang tahu. Wa ma adraka mal qamar, enggak pernah. Hanya tariq, satu-satunya benda langit yang diterangkan dengan wa ma adraka. Hal ini memperkuat penalaran kita bahwa tariq adalah benda langit yang tidak biasa atau jarang datang, yaitu komet yang muncul sekali dalam puluhan ratusan tahun. Benda-benda langit yang lain seperti, nah ini tolong ya, kalau kita menerjemahkan ayat Al-Quran itu mesti tepat. Kalau syams, matahari. Kalau qamar, bulan. Najm, bintang. Buruj, gugus bintang. Kaukab, planet. Harus kita bedakan itu. Semuanya bintang semua sering. Kaukab, bintang, segala macam bintang. Jadi Nabi Yusuf bermimpi itu, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba, itu 11 planet, bukan 11 bintang. Salah itu. 11 planet. Coba lihat bahasa Inggris, lebih hebat terjemahannya. Planet. Bahasa Inggris lebih konsisten dalam menerjemahkan benda langit. Kita itu sering bintang semua, kaukab bintang, nujum bintang, buruj bintang. Jadi disatukan semua. Nah, benda-benda langit ini tidak pernah diterangkan dengan wa ma adraka. Sebab istilah-istilah itu memang sudah jelas maknanya dan bendanya dapat kita saksikan setiap waktu. Identifikasi benda langit tariq dengan komet ditunjang oleh data astronomi. Ketika surat At-Tariq diwahyukan Allah pada tahun ke-8 kenabian atau tahun 8 Masehi, pada tahun muncul komet besar yang termasyhur dalam sejarah yang sekarang kita namakan komet Halley.